Ya, Bapak Ibu sekalian, ini direkam ya. Oke, puji Tuhan. Kemalasan, ketakutan, nggak peduli, itu semua bisa nular. Demikian juga semangat, ya, rajin, bergerak, menyala-nyala, itu juga menular. Sebetulnya spiritual leadership ini, ya ini kita dinularkan, ya para leaders ini, makanya mesti di training untuk kita dibekali paham betul apa yang tuntunan kita, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Nah, pagi ini saya akan sampaikan sesi yang ketiga, yaitu mengenai take inisiatif. Minggu yang lalu sudah Mas Trustworthy, ya kayaknya sudah mantap semua. Nah, ujungnya selalu mesti ke Jesus is the head. Ya, kalau Yesus itu adalah kepala, Yesus itu adalah tuntunan kita, dia adalah segalanya. Ya, kita itu pasti orang yang dipercaya sama Tuhan, kita menjadi orang kepercayaan. Nah, demikian juga kalau kita ini dekat sama Tuhan, hati Tuhan itu nangis, kita bisa rasakan. Hati Tuhan itu sedih, kita bisa rasakan. Bapak Ibu sekalian, pasti kita bisa merasakan. Karena itu saya yang alami. Kenapa sampai sekarang, kenapa saya bisa terus menyala-nyalakan? Saya merasakan hatinya Tuhan, getarannya hati Tuhan itu sih kan. Saya hidup ini terus dipimpin sama Tuhan itu nggak pernah stres, nggak pernah ngamuk, nggak pernah ursulo, nggak pernah banding-bandingkan. Saya nggak pernah ini, saya on the track terus, saya fokusnya sama Tuhan because my life is Jesus. Is my central of my life. Tuhan Yesus adalah pusat dari kehidupan saya. Oke, makanya kita coba baca. Saya minta Pak Johan ya. Pak Johan, coba Nehemia 2 ayat 17-18. Sudah ketemu Pak Johan? Supaya yang lainnya juga bisa ngikutin. Nehemia 2 ayat 17-18. Ya, udah Pak Yon. Berkatalah aku kepada mereka, ya, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Haleluya. Waktu kasus ini, semua orang Yahudi pada waktu itu melihat bangsa Israel diduduki oleh musuh, ya, tembok Yerusalem dirobohkan, bait-bait Allah juga dirobohkan, di mana-mana reruntuhan. Nehemia ini gundah gulana, dia nggak bisa sedih sampai akhirnya raja melihat Nehemia ini, kan waktu itu dia sebagai bupati diangkat, dia akhirnya raja tanya, raja akhirnya mempersilahkan dia. Yang lainnya nggak peduli, yang lainnya nggak, acuh semuanya, ketakutan dan sebagainya. Ya, tetapi Nehemia ini luar biasa. Ini yang menginspirasi kenapa di bukunya Super Als itu, Demos Zakarian, itu menulis 8 prinsip leadership ini, karena begitu dia hatinya Nehemia, dia ingin membangun kembali. Demikian juga saudara dan saya.
kita kalau melihat chapter kita, reruntuhan, ditinggal, member-member, kenapa? Itu mesti cari tahu. Why? Harusnya kita ini seperti Nehemia, contohnya, itu ada 2. Ya. Dia melihat kebutuhan. Karena bangsa Yahudi membutuhkan memang tembok Yerusalem. Nah, kebutuhan yang full gospel itu apa? Chapter. Itu yang digendaki oleh Tuhan. Kita tidak bisa menjauhkan seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 15. Jangan jauhkan kita dari persekutuan. Ya, karena kita ini gerombolan, kita ini kita ini sekelompok harus seperti domba. Karena kita ini nggak punya senjata. Kita nggak disuruh Tuhan untuk melawan kalau dalam keadaan musuh-musuh. Tetapi kita ini gerombolan, kita hanya cuman ngembek, yaitu doa, hanya Tuhan. Nanti Tuhan yang tolong, yang bekerja. Ya, karena musuh-musuh kita ini serigala ada di tengah-tengah kita ini, domba kita ini. Makanya kalau kita nggak punya fellowship, lemah, Bapak Ibu, lemah. Nggak bisa. Karena di fellowship itu pada waktu dengar saksi, dengar testimoni, dengar firman, kita itu dikuatkan, disegarkan. Kesaksian teman kita mengingatkan kita terus. Ya, oleh karenanya itu look for a need. Cari apa yang butuhkan. Nah, ini ya, kemudian look for a need ini task that is not being done. Ya, risiko-risiko itu ya kita ngambil risiko itu tidak akan bakal kalau kita take inisiatif, nggak bakalan saudara kita menghadapi risiko seperti Nehemia menyebabkan kita malah jatuh atau kita makin ada di bawah. Enggak. Justru kita makin up sama Tuhan dipakai. Karena kita sedang membangun reruntuhan, membangun chapter kembali. Bagaimana orang-orang bisa bersekutu, orang-orang dikuatkan, orang-orang itu diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Dari yang A ini ya, look for a need ini, outreach to be added. Kita justru harus lebih banyak kita fishing chapter, jangkau orang-orang yang sedang punya masalah, mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini saudara, ya, bukan terus kita malah diam. No. Jadi kita di chapter itu tujuannya kita, kenapa chapter ini lemes? Chapter itu kenapa loyo? Sehingga seperti kayak puing-puing. Karena nggak ada sesuatu yang baru. Coba kalau ada kedatangan satu member baru, jiwa baru, ya dia saksi, dia bertobat dulunya bagaimana dia dalam kegelapan, wah seperti saya. Itu menyemangati chapter tersebut. Bergairah. So look for a need. Ya, orang-orang itu membutuhkan diselamatkan, membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan firman untuk mereka dikuatkan. Nah, ini jiwa-jiwa ya. Kemudian kita harus mencari bergerak untuk membuka chapter baru. Oh, ini orang yang leader yang take inisiatif, leader yang punya inisiatif itu selalu inisiatif. Seperti kalau kita ini usaha, kita bekerja itu seperti kita ini golek duit itu, ya cari duit, cari usaha itu. Coba begitu udah usahanya besar, ya kalau sepi kenapa ya, kita mulai mikirkan, mulai noto, waduh mungkin barangku ini kita mulai berbenah-benah. Kemudian kita pengen mengembang. Nah, demikian juga saudara, spiritual ini, rohani juga begitu. Kita mesti cari untuk membuka chapter. Ini yang menyebabkan saudara akan terus berapi-api. Kalau kita nggak punya inisiatif, saudara, sudahlah. Kalau pemimpin nggak punya inisiatif, itu nanti yang bawah pun juga nggak punya inisiatif, loyo, makin akhirnya loyo, sehingga tinggal puing-puingan kayak Yerusalem. Sehingga nanti waktu kita sudah satu titik, waktu kita sudah makin bertambah tua, kita cuma bisanya cerita apa? Wah, bien. Dulu saya ini, dulu Tuhan nggak suka yang begitu. Tuhan suka bagaimana kita ini masih tetap eksis, kita tetap inisiatif, bagaimana kita bergerak terus. Ya. Vision plus mission harus ada plus action. Kita ini visinya jelas.
Misinya jelas, cuman nggak ada action. So, vision plus mission plus action itu namanya movement, kegerakan. Kita seringkali dengar nanti dari mana saja orang datang tergerak. Kita cuma berhenti sampai di tergerak, tetapi nggak bergerak. Maka itu kenapa sesi saya ini saudara sharekan, ya, tolong teman-teman, supaya saudara ini nangkep betul-betul bisa dijalanin, diaplikasikan di chapter, di pekerjaan, di rumah tangga. Ayo, saudara nggak perlu takut, ya, nggak perlu saudara merasa self pity, mengasihani diri, merasa wah aku nggak mampu. Saudara yang beri kemampuan itu bukan kita, ya. Competence itu, kemampuan itu dari Tuhan. Kalau kita punya hati seperti Nehemia, ya, itu nanti pasti terjadi tembok Yerusalem. Chapter akan terbangun kembali, akan lahir chapter-chapter lagi, akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka akan dipulihkan hidup mereka, dipulihkan pernikahan mereka, dipulihkan. Cari tahu needs-nya ini, ya. So, yang pertama tadi look for a need. Nah, apa yang dibutuhkan manusia itu? Oke, yang kedua B, come up with a solution. Nah, ini saudara. Kalau di chapter itu, ya, itu mesti usahakan saudara supaya chapter meeting itu merupakan wadah solusi, bukan malah timbul problem, enggak, solusi. Nah, kalau hati kita kayak Nehemia, selalu orang yang leader yang take inisiatif itu selalu memberikan solusi, ya. Itu tugas tanggung jawab, jelas tugas harus dikerjakan. Nah, itu coba dibenahi, saudara, take inisiatif, ya, all leaders yang hadir tempat ini, ya. Itu apa? Di chapter itu organisasi ini harus dibenahi. Namanya juga organ-organnya ini yang nggak berfungsi, coba difungsikan kembali. Kayak tubuh kita ini organ semua. Salah satu organnya ini nggak berfungsi, sakit, saudara, kita akan sakit semuanya. Malas, istriku sakit, makanya nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja, nggak bisa golek duit. Sama, saudara, kenapa kita nggak punya tim yang solid? Karena nggak bekerja, nggak ada membership chairman. Tugas tanggung jawabnya memperhatikan member baru, member lama. Ya, kemudian voice, bendahara, sekretaris, ini semua harus berfungsi. Nah, nakodanya siapa? Presiden chapter. Nah, didampingi sama siapa? Field rep, sama RD-nya. Terus mulai bergerak. So, vision plus mission plus action terjadi movement. Meeting kita ini, kalau cuma nyembah, muji Tuhan, sharing toh, ya, but without the goal of going forth and multiplying is only a net washing meeting. Itu ada di Lukas 5 ayat 2. Murid-murid waktu itu Petrus teman-temannya, ya, cuma setelah jalan gak dapatkan ikan, dia cuma netnya itu dibersihkan, itu namanya net washing meeting, ya. Yang dibicarakan firman, ya, bagus, bukan nggak ini. Tapi kalau nggak ada goalnya, nggak ada jiwa, ya, kalau tembok itu nggak dibangun, reruntuh, itu nanti lama-lama jadi reruntuhan, ya. Nggak ada cuan. Kalau Pak Alek biasa ngomong, kalau ada cuannya, kita ini kerja harus ada cuannya, harus jelas, ya, parameternya. Nah, ini kalau selama kita nggak punya mata hati kita ini, nggak punya inisiatif untuk need-nya orang itu apa, jangkau orang itu, libat need-nya aja, pasti berhasil, pasti bisa jangkau. Nah, tapi kalau ngajak-ngajak aja, what for? Nggak tahu orang, kita juga nggak tahu. Nah, itu makanya kita memberikan solusi. Ya, wah, ini kalau terjadi di Jateng, kembali saya percaya ini akan terjadi kebangkitan kalau kita para leader ini orang-orang yang punya inisiatif seperti Nehemia. Jadi yang diminta sama Tuhan itu apa? Tuhan bilang begini, a man of action, ya, orang yang take inisiatif itu Lukas 5 ayat 5,
Tadi net washing itu ayat 2 ya dari Lukas. Ini dia ngomong begini, saudara. Begitu Tuhan datang, Tuhan bilang, ya terjadi kegerakan. Because you say so, I will let down the net. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan karena Engkau berkata, aku akan lemparkan jalaku lagi. Nah, biasanya orang tuh gitu kayak murid-murid selalu beralasan, Tuhan sudah malam-malam sudah berhari-hari aku sudah nggak ada ikan, udah nggak ada nih chapternya nggak ada orang yang ini mau. Seorang leader bagaimana kita bisa punya inisiatif kalau kita nggak Jesus is the head, take inisiatif. Nangkap ya Bapak Ibu sekalian, be an example. Terakhir, be an example. Jadilah orang yang take inisiatif itu, seorang leader selalu menjadi contoh. Bagaimana bergerak, bagaimana dia menjangkau, bagaimana dia nuntun orang. Ngajak junior-juniornya, learning by doing. Itu nanti akan terjadi kegerakan yang besar. Tuhan mau supaya kita akhir zaman ini, Tuhan pengen lihat munculkan the vision intensified itu. Tuhan butuh satu orang aja di chapter yang akan menyapu dunia ini. Menyapu orang-orang berdosa itu. Dijadikan orang-orang yang hidupnya di dalam terang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada pertanyaan? Silakan Pak Alek. Terima kasih Pak Ayung mengenai take the inisiatif. Puji Tuhan, saya lihat ini sudah luar biasa. Untuk Jateng 1 sudah mulai bergerak terus. Jateng 2, saya lihat juga mulai banyak perintisan. Jateng 3, kemarin declare tahun 24 ada 48 chapter, mulai pemetaan, mulai siapkan infrastrukturnya di IJ itu. Kemudian juga Jateng 3, kemarin saya lihat sudah ada chapter baru, jadi terima kasih untuk teman-teman Jateng di IJ bahwa tadi itu para pemimpin sudah mengambil inisiatif untuk bergerak terus. Sehingga apa yang dikatakan Pak Ayung ini, kalau terus dipertajam, saya percaya kita tahu need-nya tadi bahwa orang manusia perlu ada komunitas, yaitu chapter. Chapter itu tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi jaring ini semakin rapat seperti itu. Oke, mari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang ada satu statement gitu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Saya mau tanya Pak Alek, Pak Suhardi. Ya, Pak Johan. Ya, ini kan kita dalam satu komunitas rohani, Pak ya. Nah, ini bisa nggak, Pak? Apakah pernah terjadi kalau di dalam satu organisasi komunitas seperti ini, misalkan ada pengurus yang tidak aktif sama sekali, bahkan selalu katakanlah tidak mendukung, istilah kasarannya kontra, itu apakah pimpinan berhak mengganti, Pak? Atau udah dihinamin doai lah, wis karepnya ngono, Pak? Istilahnya begitu, ada nggak ini Pak Suhardi? Ataukah tetap didoakan terus sampai bertobat ini, Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Mari Pak Ayung, mari Pak Ayung. Ini begini, orang itu nggak bergerak, ya. Contohnya, ya tempo hari ada waktu Daniel Alexander, ada orang jemaat atau apa pengen ini buka usaha untuk bantu Daniel Alexander waktu pertama dia rintis Nabire, ya. Tahu ya Daniel Alexander pendeta itu. Nah, terus karena saya jual obat, dia pengen waktu itu dikumpulkan, ada yang jual semen, jual apa supaya di sana buka di sana, dikasih kan peluang. Nah, dia juga begitu. Ya, orang ini baru, orang nggak kenal, nggak tahu apa. Waktu magang di toko saya, ya tolak-tolak, menengahi kayak orang barat. Sampai saya akhirnya suruh dia. Saya suruh ngambil ini, lama-lama supaya apa? Supaya dia aware, dia tahu, paham. Oh, obat ini, obat flu saya sudah bagi kelompok kan. Oh, gampang sehingga orang kalau cari, orang yang pertama datang, orang ini. Nah, kalau kita nggak ajari dia, ya nggak lengkapi dia, nggak ajak, makanya full gospel itu sebetulnya dia lengkap sekali.
Full gospel itu sebetulnya makanya kita disebut full gospel ini membangkitkan raksasa tidur. Saudara dan saya ini sebetulnya adalah raksasa rohani saudara, yang akan menyapu dunia ini orang untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, kita ini pasukan Skoci, ya, seperti kemarin Dr. Hendro pagi bilang kita ini pasukan para, ya, terjun pertama. Saya lebih cocok pasukan kita ini Skoci. Kenapa? Setelah diselamatkan dipindahkan mereka diselamatkan taruh di gereja besar itu, gereja Tuhan, yaitu kapal pesiar itu. Kan ada Skocinya itu. Nah, itu saudara. Nah, itu makanya ditrain, diajak learning by doing itu. Saya yang awal yang tadi Pak Johan ngomong itu banyak terjadi. Tapi saya melihat orang ini kelihatannya loyo, kelihatannya apatis, kelihatannya ini. Saya train mereka ngajak. Pertama di mana? Ngajak doa ke rumah sakit. Ya, kemudian ajak doa ngelayanin di penjara. Kemudian ajak lagi melayanin, ya, diundang saya di gereja. Kemudian saya ngajak melayani waktu land live ke chapter-chapter. Mulai saya dorong dia, mulai ngajari saksi. Nah, lama-lama kan bisa, Pak Johan. Begitu dia tahu, dia paham, oh ternyata aku. Dia akan semangat sendiri. Dia akan take inisiatif sendiri nanti. Itu kira-kira Pak Johan. Ya, karena kita nggak pernah ajak. Ya, nah kita kalau bisa hindarin. Seringkali di chapter itu kita ini makanya movement kan, Pak Johan. Gospel itu movement, kegerakan itu buat semua kegerakan. Bagaimana untuk kita ini bergerak? Ya, pada mereka dagangan itu loh. Ya, dagangan itu lebih maju terus. Apa mikir loh? Ya kan, nah kita sekarang nggak ada pasien dokter, nggak ada langganan datang. Ya apa supaya langganan datang? Ya mulai marketingnya kan mau bekerja. Nah, sama sebetulnya polanya sama. Nah ini sama. Malah duduk di chapter saling kritik. No, we don't need critics, tapi need solution. Lalu berikan solusi untuk bagaimana orang dipulihkan. Nah ini coba pagi hari ini kalau kita semua punya inisiatif kayak begini, wah iya betul, ayo datengin, konco-konco coba kunjungin. Waduh, kemudian mungkin dia punya masalah, Pak. Mungkin punya masalah, doa dia mereka. Pak, nanti ya saya jemput ya. Nah, mulai inisiatif jemput. Jangan cuma telepon, boro-boro, enggak. Kadang-kadang dia mungkin malu, gengsi. Kadang-kadang dia udah lama nggak di chapter. Mulai coba datengin. Nah, itu yang saya sekarang sedang lakukan. Kemarin saya dari Lombok, sama problemnya. Setelah saya kasih clue-nya ini, wah mereka baru sadar. Pertanyaannya bodoh. Pak Johan itu ada yang namanya Pak Jensen itu. Pertanyaannya sama. Kue wis mereka ya. Apa kue pendekatan touching ya enggak? Wah iya enggak. Nah ini seringkali kita ini kan cuman seolah-olah orang itu sangat membutuhkan pertolongan. Orang itu butuh sentuhan. Betul. Nah, itu kan dari kita. Nah, kalau kita ini kuat, Jesus is the head, ya, love. Makanya kenapa kita punya ini Pak Johan, His banner over His love. Kalau kasih itu ya, waduh kita kalau punya kasih, ada passion, ada compassion heart, itu kita bisa terobos. Lautan api kita terobos. Bendungan kita terobos. Semua halangan bisa kita terobos. Nah, masalahnya kita seringkali sudah kehilangan kasih mula-mula. Hati kita ini leader malah sudah hambar. Ayo, makanya leader camp leadership ini training ini ya yang saya cicil. Ayo kita mulai saling dieling nomane di Tuhan. Ya Pak Johan, nanggap. Nah, terima kasih Pak Suhardi, luar biasa. Ya, do it just do it. Mantap Pak. Ya jelas sekali. Jelas sekali. Diparani, dijai kongko-kongko, didoano, ngono lho. Iya, betul. Ya, melayani dengan kasih ya Pak. Melayani itu dengan kasih. Karena Tuhan Yesus kan datang tidak melayani. Pokoknya satu, hanya yaitu kasih. Hati, kalau ada hati mengasihi itu tidak akan tetap semangat. Apapun yang disediakan. Ya Bu, karena sebetulnya
kita ini seperti orang Samaria itu loh. Yes. Ya, kita jangan seperti imam-imam Saduki Farisi ya. Kayak orang Yes, jatuh, amin. dibiarno, dipukuli, dikebuki, dia butuh berdoa. Yes. Ya, ini kita, we are ini helping hand ministry. Full gospel itu helping hand Amin. ministry. Oke, Sabar Bapak-bapak, melayani sabar dengan hati. dengan kasih ya. Oke. Oke, Pak Karena Kanto, kalau ya, Bapak-bapak Pak Kanto semangat setia, ini. itu ibunya Pekalongan jadi bangkit. strong loh. Ojo ngomong ini. Sering saya dengar ngomong, wah wis bocah-bocah kok yang bocah ngomong surat jadi. Loh, kowe wis mbok parah. Baru kaget. Selalu bocah. Waduh, ini kata-kata dibuang ini. Apa nih sing bocah? Semuanya ujai. Ya Haleluya. diganti ujai. Itu apa nih capce Pak Ayung ya? Ya itu, semangat capek ujai. Oke, thank you teman-teman.